buat sekalian juga jadi reviewer mobil, pasti lebih seru. Nah, gimana Mas Dito? Apakah mau? Syuting impresi untuk mobil ini MG GT 53. Nanti teman-teman jangan lupa nonton videonya di Auto Driver karena ini untuk special edition, special episode. Nah, mumpung masih ada waktu, kebetulan kemarin itu saya sempat buka kolom pertanyaan di Instagram. Saya tanya teman-teman kira-kira ada yang mau nanya-nanya nggak sama kita berdua atau mungkin suka dukanya Mas Dito punya istri reviewer mobil gitu. Nah, ini sekarang kita udah ada beberapa list pertanyaannya yang bagus-bagus yang kayaknya oke juga nih kalau misalnya ditanyain ke Mas Dito. Waduh, mau diinterogasi nih kayaknya. Kita interogasi bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama. Mas Dito suka jealous nggak Mbak sama teman-temannya, secara laki semua temennya? Kalau jealous, pasti suka jealous. Tapi itu pas di awal-awal doang sih. Jealous karena awalnya kan belum kenal gitu semua teman-teman Diandra. Tapi setelah kenal, setelah sering nongkrong bareng sama teman Auto Driver dan yang di luar Auto Driver, udah enggak sih, ya tenang-tenang aja karena ya udah akrab juga. Terus aku juga udah tahu sifat karakternya gimana gitu. Dan yang terutama sih ya aku percaya sama kamu sih gitu. Jadi insya Allah aman. Insya Allah dijagain sama Allah ya. Tapi kalau jealous itu pasti ada. Kalau nggak ada itu nggak normal sih kalau menurut aku. Mungkin teman-teman masih pada ingat juga waktu itu saya pernah nyetir M2 di Semarang malam-malam terus keluar karena nggak punya baju lain, jadi saya pakai baju kayak semacam piyama gitu, tapi bukan piyama juga sih sebenarnya, kayak ya gimana sih zaman sekarang piyama. Kan zaman sekarang kan oke dong pakai one set gitu. Nah, tapi terus norak banget warnanya pink shining gitu. Yaudah intinya saya nyetir itu si M2 competition di Semarang, terus saya ngebut masuk ke vlognya Den Dimas juga waktu itu. Saya nyetirin Mas Fitra juga. Nah itu saya happy banget malam itu, tapi akhirnya Mas Dito marah-marah. Terus waktu itu lagi ada trip ke Surabaya sama teman-teman Auto Driver, kita ada syuting project gitu sama klien. Terus akhirnya besoknya saya dihukum, saya nggak boleh keluar dari hotel. Jadi saya dibeliin makanan di situ, katanya pesan aja terserah deh, boleh reimburse katanya gitu. Ya udah, jadi dihukum nggak boleh pergi malamnya, besok malamnya sama teman-teman lagi. Gitu. Berarti artinya jealous kan? Nggak ya. Mungkin ya, jealous karena dong. Pengen juga nyetir M2 competition, right? Ya tapi ujung-ujungnya nyetir juga M2 sih. Pertanyaan selanjutnya, lebih tahu siapa kalau soal sejarah mobil? Kalau itu saya bukannya sombong atau pede, tapi bisa saya bilang saya lebih tahu sejarah. Oke, ini one thing ya yang mungkin teman-teman harus tahu juga. Jadi kalau misalnya saya review mobil setelah nikah sama Mas Dito tuh pasti saya ngobrol dulu sama dia, saya kulik-kulik dulu nih dia tahu apa soal mobil ini, karena kadang saya suka males carinya di Google atau di mana gitu ya, saya suka males, jadi kayak kulik-kulik dia dulu, sosok diskusi segala macam, padahal saya tarik ilmunya. Harusnya aku dapat di kredit gitu loh. Iya, harusnya gitu ya. Scriptwriter atau apa gitu, minimal lah ada jadi nama aku di situ. Jadi untuk jawabannya yang tadi kamu kan, maksudnya. Insyaallah. Maksudnya gitu kan? Ya dong, kamu akuin juga kan? Iya aku akuin. Sebenarnya ada satu lagi sih cerita, kayak dulu kan Mas itu sempat tinggal di Jerman dan tahu sendiri lah ya di Jerman itu karena dia suka BMW, jadi dia kayak memperdalami ilmu itu banget lah gitu. Nah di sana pun dia tuh kayak suka ngetes sales di sana gitu, kayak sosok nanya ini apa ini, padahal sebenarnya dia buat dia ingin juga biar dia kayak tuh kan ilmunya lebih cetek daripada gue gitu kan. Iya, kamu pernah cerita kayak gitu ke aku, sering dia cerita kayak gitu. Jadi kayak dia cuma pengen ngetes doang, padahal sebenarnya kayak udah tahu
ngapain coba? Asik dong bisa diajak diskusi otomotif. Iya, banyak yang ngira kayak gitu, tapi sebenarnya nggak juga. Jadi awalnya juga saya pas kenal Diandra itu ngiranya gitu, wah gila nih asik banget bisa ngomongin mobil 24 jam gitu. Ternyata nggak juga. Ternyata Diandra juga kurang suka ngomongin otomotif di luar kerja sebenarnya, karena mungkin di auto driver udah ngomongin mobil terus. Nah terus di keluar kantor udah pengen ngomongin kehidupan sehari-hari biasa gitu. Iya, saya bukan nggak suka sih, tapi kayak men, kok gue ketemu sama semua orang tapi yang diajakin ngomongin mobil terus. Sementara kan waktu itu kita lagi proses mau ya kenalan, terus dia langsung ngajak nikah, terus kayak kok kayaknya nggak enak ya kalau ngomongin mobil lagi gitu. Kayak let's talk about our future. Yes, our future involving cars. Okay, next question. Mas Dito, hashtag tim Fitra Eri, hashtag tim Om Mobi, atau hashtag tim Ridwan Hanif? Sebenarnya kalau ditanya itu saya nggak punya pilihan sih, karena ya Diandra kan manajernya Mas Fitra, ya masa saya pilihnya Om Mobi atau Ridwan kayak gimana masa gitu. karena aku manajernya Mas Fitra terus ini mau misalnya milih Om Mobi pun juga dibeliinnya baju Fitra Eri gitu. Jadi mau gimana kayak gitu kan. Gitu. Iya. Tapi sih sebenarnya ini cuma buat apa ya sebenarnya actually kita support semuanya lah. Iya, gitu. teman baik lah teman semuanya. Baik sama semuanya. Iya. Tapi ya karena saya emang kebetulan di timnya Mas Fitra juga, ya udah saya mau nggak mau tuh Mas Fitra mau nggak mau, jadi ya terpaksa support lo gitu. Next, suka debat gak Kak masalah selera mobil? Suka sih, cuman nggak terlalu sering gitu. Jadi kalau saya kan sebenarnya lebih suka mobil klasik ya, klasik, modern klasik gitu. Nah terus ada beberapa mobil yang menurut saya tuh bagus banget dan udah nggak bisa didebat lagi bagusnya, tapi dia nggak suka gitu karena mungkin belum tahu historical value-nya dan alasan-alasan kenapa mobilnya bentuknya seperti itu gitu. Nah terus udah saya jelasin masih nggak suka lagi, kan kesel gitu, jadi kayak lo nggak suka sih gitu. Terus ada beberapa nggak boleh maksa juga kali. Iya ya kan ya, debat gitu kan, boleh dong mobil debat. Itu kan juga kita suka atau nggak sukanya subjektif gitu. Tapi kalau kamu terlalu subjektif, kayak beneran terlalu kayak belum tahu apa-apa, nggak suka gitu kalau, aduh kayak sakit gitu. Oke. Next, jagoan mana soal detail nge-review mobil Mbak Diandra sama Mas Dito? Kalau itu sebenarnya bingung juga sih, karena kan Diandra reviewer, bisa bilang reviewer senior atau veteran lah kan, mungkin udah 5 tahun lebih pengalamannya balapan juga. Nah kalau saya kan sebenarnya belum pernah nge-review mobil, tapi kalau tadi sebelumnya kan kita berdua setuju ya kalau aku lebih tahu sejarah mobil okay. gitu. Aku boleh nanggepin? Boleh. Oke. Jadi kalau menurut saya sih jagoan mana nge-review mobil itu tuh banyak yang perlu diperhatikan ya. Jadi sebenarnya knowledge itu nomor 1 gitu. Knowledge terhadap mobil itu emang pasti nomor 1 gitu. Passionate gitu kan. Jadi kayak nggak cuma knowledge aja. Kalau misalnya cuma knowledge, orang ya akan belajar textbook aja, tapi nggak ada passionnya di situ. Nah, yang paling penting lagi juga adalah public speakingnya. Jadi ketika kita ngasih tahu orang itu, kita bisa ngebahasain sebesar apa passionnya kita terhadap si mobil ini, dan di situ juga knowledge kita juga akan akan terlihat juga gitu loh. Maksudnya dengan kita passion terhadap si mobil atau sesuatu yang kita kerjakan, terus the way we present it gitu, itu Betul. akan menjadi satu kesatuan yang bagus banget. Nah kalau saya sama Mas Dito sendiri ya, itu kita kayaknya punya kelebihan masing-masing. Kalau public speakingnya mungkin bagusan saya, tapi kalau knowledge-nya ya. Oke, ini pertanyaannya lumayan bagus sih, karena banyak juga yang suka nanyain. Gimana perasaan Mas Dito tentang Mas Fitra yang deket sama Mbak Diandra? Pas awal-awal sih rada nggak concern sih, enggak sih, cuman rada mempertanyakan aja gitu. Tapi itu kan karena saya belum tahu apa-apa gitu. Ternyata saya baru tahu Diandra tuh saudara sama Mas Fitra. Terus friendship-nya tuh udah dibangun lama, terus kerja bareng, terus manajernya juga. Jadi menurut saya wajar lah, dan
setelah saya tahu Diandra dan apalagi sudah menikah, dia sudah tahu lah gitu batasan-batasan, bisa jaga jarak. Jadi kayak udahlah, percaya aja intinya sih gitu sih. Ih, ini seru. Cuma mau tanya masing-masing jagoan di F1 atau MotoGP siapa aja? Nah, aku dulu. Oke. Kalau saya, jadi sejujurnya saya tuh baru suka sama MotoGP tuh setelah nikah sama Mas Dito. Jadi benar-benar kayak ya udah dari sebelum nikah dia udah bilang kan kalau sayang pokoknya kamu boleh mengganggu waktu aku kapan aja, unless lagi ada MotoGP itu nggak boleh diganggu sama sekali, kata dia. Oke, tadinya kan saya pikir kayak ya cuma buat lucu-lucuan aja gitu. Ternyata nggak, beneran. Waktu itu saya kayak sempet ganggu atau minta apa, ajakin ngobrol tuh dia marah gitu, kayak kan aku udah bilang gini-gini ini cuma buat MotoGP aja. Oh iya, oke gitu kan. Akhirnya ya udah deh, daripada ngambek mendingan kayak diikutin aja. Saya juga penasaran gitu, saya nanya-nanya gitu. Gimana sih emang serunya? Terus waktu itu lagi hamil kan, karena nggak lama habis merit saya langsung hamil Umar. Terus ya udah akhirnya Mas Dito ajarin segala macam ini dan akhirnya saya udah menemukan idola saya, Quartararo. Tapi loyo beberapa balapan terakhir. Iya, bulan tahun lalu pas lagi ada Marquez dia malah lagi jago-jagonya banget gitu kan, disalipnya malah di last corner terus. Sekarang malah Marqueznya lagi nggak turun, dia malah lagi agak mungkin motornya bermasalah or nggak tahu lah ya apa gitu. Yeah. Nah, terus kalau yang di F1-nya saya Leclerc. Gimana penyebutannya yang selalu dikoreksi sama Mas Dito? Oh, sebenarnya Charles Leclerc. Nah, kayak gitu. Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya kalau di MotoGP Pak D Rossi, cuman karena dia sudah lumayan tua dan kayaknya sudah nggak begitu kompetitif lagi, kayaknya harus sudah mulai milih jagoan baru. Ya, kalau F1 saya dari dulu selalu Ferrari sih. Sayangnya musim ini mereka separah-parahnya, tapi saya nggak mau nyerah. Tahun depan ada harapan bagus, ada tandemannya si Charles Leclerc itu si Carlos Sainz. Nah, ada harapan baru. Kok kita sama terus sih timnya? Iya, habis aku kalau Hamilton nggak juga sih. Iya, nggak boleh, kamu nggak boleh Ferrari juga. Ya udah, kalau nggak Ferrari aku Verstappen sih suka. Hah? Verstappen. Ya, aku suka Max Verstappen. Aku juga suka. Dulu dia fight banget. Soalnya aku nonton dari zaman bapaknya balapan. Okay. Si Jos Verstappen dulu di tim Orange Arrow namanya. Cuma bapaknya nggak sejago anaknya sih. Next, Mas Dito, kalau Kak Diandra lagi senang banget sama satu mobil, gimana reaksinya? Reaksinya sih biasa aja ya. Seneng ya udah seneng doang gitu loh. Kalau minta beliin atau kode-kodein itu baru beda gitu. Oh iya. Ya kalau seneng coba contohin dong reaksinya gimana? Kalau seneng sama satu mobil ya minta doa aja sih, karena namanya Diandra tuh jarang banget seneng mobil yang affordable. Saya nggak mau bilang murah ya, saya mau bilang mahal-mahal, suka kayak CLS-nya juga yang 63 gitu, ya gila aja gitu. 3M. Iya gitu, kira-kira kan kalau misalnya. Iya, tapi kan nggak ada yang tahu, siapa tahu kamu. Iya, makanya aku langsung minta doa aja, udah mudah-mudahan suatu hari bisa kebeli. Amin, gitu. Amin. Ya didoain juga sama teman-teman semua. Ya gitu. Next, pasti sering ditinggal dinas entah keluar kota bahkan keluar negeri. Yes, tapi kan karena COVID ya. Tadinya sih sebelumnya sering, cuma itu pun izinnya, aduh, ya Allah, susah banget. Jadi kayak misalnya saya lagi ada acara waktu itu di mana sih, di luar kota gitu ya. Itu ibu harus ikut, terus ya adik kayak atau siapa, pokoknya harus ada mahromnya gitu. Jadi kayak ya udah mau nggak mau kan, tapi harus menurut suami juga. Dan emang ya biasanya kan Mas itu suka bawa hadis gitu, jadi kayak oke. Oh my god, ini kocak. Rahasia punya brewok sama badan idealnya Mas Dito dong, Mbak, biar bisa jadi gambaran aku, Mbak. Wait. Brewok oke. Badan ideal? Anda tertipu. Badan ideal? Oke. Ini kayaknya nggak usah dijawab kali, cuma buat lucu-lucuan aja, tapi memang ada yang nanyain. Next, gimana menurut Om Dito kalau Diandra bawa mobil?
oke lah, maksudnya Diandra kan yang pasti sudah jauh lebih berpengalaman dari saya, udah menang balapan sering banget, sudah bawa mobil kencang lebih sering daripada saya, udah sering touring juga dulu sama MBCI keluar kota. Jadi skillnya ya udahlah nggak usah ragu lagi gitu. Tapi Diandra itu one of the worst passenger ever. The worst. Why? Karena dia selalu ngatur gitu. Karena mungkin Diandra kebiasaan di driver seat, jadi dia selalu jadi commander kan. In control. Iya, kalau saya nyetir ya Allah, itu awas rem itu, ya Allah kayak baru belajar nyetir gitu loh. Maksudnya ya to be honest, I'm not a slow driver juga gitu kan. Ini lucu nih. Gimana perasaan Om Dito ada di keluarga pecinta Mercedes-Benz sementara Om Dito bimer banget? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Banyak yang nanya juga. Jadi pas sebelum nikah pun saya udah was-was gitu. Kayak waduh, saya tahu dedinya Diandra siapa gitu. Wah ini dulu mungkin pernah jadi presiden MBCI ya. Iya. Gitu kan. Terus Diandra sendiri PR-nya MB Ina gitu. Jadi waduh, gimana nih gitu kan. Sementara kalau disuruh milih BMW atau Mercy, mungkin saya lebih pilih BMW. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Saya banyak dibilang BMW banget gitu ya. Sebenarnya nggak juga sih. Ya tadi yang seperti Diana bilang, kalau petrolhead asli tuh ya suka semuanya. Dan kalau sekarang kan saingannya BMW sama Mercy. Saya BMW, keluarga Diana Mercy. Seru aja gitu. Apalagi saya sama Dedi sama Bapak Dianda itu, wah kalau ketemu tuh ceng-cengan abis. Ceng-cengannya tuh dari hal-hal detail gitu, hal detail. Yang sepele banget karena emang Dedi tuh juga gimana ya iseng juga orangnya sama kayak Mas Tito juga gitu. Yeah. Jadi kalau berdua udah ketemu ada aja padahal nggak penting, kayak tuh knalpotnya BMW kamu berapa? Cuma satu. Iya, Mercy 2 Dedi kayak gitu. Dedi nengok mobilnya 2 gitu. Ya, penting banget kayak bocah anak kecil, tapi ya lucu gitu. Saya balas lagi gitu kan. Padahal nggak penting banget gitu, tapi ya lucu, kita enjoy semua satu lucu. keluarga itu bikin kita happy gitu. Jadi ternyata memang perbedaan di keluarga kita dengan kehadiran Mas Tito justru malah semakin mengakrabkan kita ya gitu. Alhamdulillah. Last question, ini bagus pertanyaannya dan jadi pertanyaan penutup aja kali ya karena udah banyak. Mas Dito ikut sekalian juga jadi reviewer mobil, pasti lebih seru. Nah, gimana Mas Dito? Apakah mau? Wah, sangat mau sih. Cuman kan aku nggak ada pengalaman mereview. Aku ajarin. Sama sekali, boleh. Tapi mungkin awal-awal butuh beradaptasi, ngomong sama kamera mungkin masih rada aneh, atau cara aku lebih flat gini kan ekspresinya, mungkin nggak begitu se-ekspresif reviewer lain, dan mungkin ada gaya review sendiri ya, we never know, harus dicoba sih. Tapi menarik sih. Coba aja menarik. Kayaknya harus coba ya. Lagian biar vlog aku ada isinya. Iya. Kasian ya yang ke PHP tuh sekitar 10.000 subscribers yang nonton itu mulu, yang channel balapan mulu. Aduh, kasian bener. Malah sebelum ada channel balapan, sebelum nikah sama kamu kan ini nggak ada, kosong. Oh iya, benar nggak ada ya. Tapi alhamdulillah ada subscribernya. Ya, iya, alhamdulillah. Kita tetap subscribe. Nanti nambah lagi insya Allah. Amin. Nah udah, kamu jadi ngevlog aja mending di channel aku, karena aku di channel Auto Driver. Boleh. Jadi aku akan ngevlog, cuman kalau kamu kan nge-review mobil baru. Nah kalau aku, iya kamu jangan mobil baru. Aku nge-review mobil klasik. Oke. Gimana? Deal. Oke, ini kita udah sama tangan, berarti saya harus nge-vlog. Kamu jangan PHP kayak aku ya sayang. Oh iya, enggak, ya. insya Allah. Tuh. Kita berbeda, tenang aja. Oke, kira-kira itu aja tadi pertanyaannya. Thank you banget teman-teman semua yang udah ikutan naruh pertanyaan buat ditanyain ke Mas Dito, dan ada beberapa pertanyaan yang juga ternyata ditanyain ke saya juga. Thank you banget atas supportnya teman-teman semua. Semoga ini bukan vlog yang terakhir, karena ini pasti vlog kedua ya setelah balapan. Iya. Semoga nih vlog pembuka untuk vlog-vlog yang selanjutnya. Tadi kan juga Mas Dito juga udah janji ya mau nge-vlog biar vlog aku ada isinya. Oke, segitu aja untuk hari ini Q&A sessionnya. Mungkin kita akan buka untuk topik lain Q&A-nya, mungkin yang seputar gimana kita ketemu. Seperti tadi tuh ada juga yang nanyain gimana proses ketemunya kita segala macam. Memang banyak banget yang nanyain. Nanti mungkin kita akan buka kolom Q&A lagi ya. Boleh. Oke, segitu aja. Terima kasih semua. Thank you so much teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Assalamualaikum Assalamualaikum, warahmatullahi bye-bye. wabarakatuh. Bye-bye.